Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang program gaji karyawan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir teori pengantar ilmu komputer. Nah, sebelum kita mulai, sekarang kita masuk ke sesi perkenalan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Sekar Kesha Novani dengan NPM 0651244148 sebagai moderator. Berikutnya silakan Keval. Saya Keval Tufel Arik dengan NPM 0651244131. Kemudian Alif. Izin berbicara, nama saya Alif Setiawan Derajat, NPM 121. Baik, selanjutnya silakan Ripo. Oke, perkenalkan nama saya Rifandil Rahman dengan NPM 0651244122. Dan berikutnya yaitu Adit. Saya Aditya Maulana Insan Kamil dengan NPM 06512450. Nah, setelah selesai perkenalan diri, sekarang kita lanjut ke materi. Mulai dari penjelasan manfaatnya. Oke, di sini izin saya Alif Setiawan Derajat, NPM 121 ingin memberi tahu manfaat dari program yang kita buat. Yang pertama tuh bagi perusahaan. Yang pertama menghemat waktu dalam proses penggajian karena dalam perusahaan itu banyak karyawan jadi lebih efektif pakai program ya daripada manual. Yang kedua meningkatkan kepercayaan karyawan dengan penghitungan gaji yang transparan. Jadi nggak ada tilep-tilepan ya untuk pemakaian program ini. Yang ketiga mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang lebih terstruktur. Jadi pakai program itu lebih rapi aja gitu daripada manual yang harus ada punya. Lanjut. Yang kedua ada manfaat bagi karyawan. Bagi karyawan yang pertama memberikan kejelasan mengenai komponen gaji mereka seperti tunjangan dan potongan. Di situ udah jelas kalau di program itu tunjangan dan potongan itu berapa, udah terhitung jelas. Yang kedua meningkatkan kepuasan karena informasi penggajian lebih transparan. Jadi nggak ada untuk karyawan tuh tidak ada fitnah gitu kepada perusahaan. Yuk lanjut. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Meningkatkan pemahaman tentang algoritma dan struktur data dalam pemrograman. Yang kedua, memberikan pengalaman dalam membangun aplikasi berbasis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, menambah portofolio untuk dunia kerja atau proyek serupa di masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama itu ada efisiensi penghitungan. Jadi di sini tuh membantu perusahaan dalam menghitung gaji karyawan secara tepat, cepat, dan akurat tanpa perlu melibatkan banyak tenaga manual. Lalu ada otomasi dan pengurangan kesalahan. Nah, ini tuh meminimalkan kesalahan dalam perhitungan gaji yang sering terjadi jika dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya di sini ada pengelolaan data karyawan yang terorganisir. Jadi dia tuh menyimpan data karyawan termasuk rincian, tunjangan, potongan, dan bonus dalam satu sistem yang mudah diakses. Dan yang terakhir di sini ada penerapan algoritma, yaitu mengaplikasikan konsep algoritma dalam dunia nyata khususnya di bidang administrasi dan manajemen sumber daya manusia atau HR. Lalu di sini materi yang kita digunakan yaitu yang pertama itu ada operator logika dan aritmatika, lalu yang kedua ada pemilihan atau decision, yang ketiga ada array, lalu ada pengulangan atau looping, dan yang terakhir itu ada subroutine. Next. Selanjutnya ada kelebihan
Yang pertama, struktur yang jelas, memisahkan fungsi input, tampilan, dan menu dan membuat kode mudah dibaca. Lalu yang kedua ada validasi input, memastikan jenis karyawan yang dimasukkan valid. Lalu yang ketiga, penggunaan konstanta, memudahkan modifikasi gaji dan batas karyawan. Lalu selanjutnya, penghitungan gaji, dapat menghitung gaji pokok dan lembur berdasarkan jam kerja. Next. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, batasan jumlah karyawan, hanya dapat menyimpan data untuk maksimal 100 karyawan. Lalu yang kedua ada array statis, tidak fleksibel untuk jumlah karyawan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, data tidak permanen, data hilang setelah program ditutup. Lalu yang keempat, penanganan kesalahan minim, tidak menangani kesalahan input dengan baik. Lalu yang kelima, pengulangan kode, perhitungan gaji untuk jenis karyawan bisa dioptimalkan. Lalu yang keenam, ada pencarian terbatas, hanya bisa mencari berdasarkan ID, tidak ada opsi lain. Lalu yang terakhir, penggunaan string untuk jenis karyawan, rentan terhadap kesalahan pengetikan. Lalu selanjutnya bakal ada demo dari programnya yang bakal dibawa saya di demo karya. Bila di running mengisi nama karyawan baru, lalu disuruh lalu selanjutnya akan disuruh masukkan jenis karyawannya, tetap atau magang. Lalu dimasukkan jam kerja perharinya berapa. Lalu kalau berhasil tersimpan maka akan diberi info seperti ini, data karyawan berhasil disimpan. Lalu selanjutnya jika pilih menu kedua, yaitu menampilkan gaji karyawan, lalu gaji karyawan ditampilkan berdasarkan ID karyawan tersebut, yaitu 141 ya yang tadi. Maka disuruh masukkan jumlah hari masuk kerjanya dalam sebulan, misal 28 hari. Lalu total jam lembur apabila ada, misal kita masukkan 5 jam. Lalu akan keluar tampilan seperti berikut. Dan jika pilih menu 3 atau keluar, maka program akan selesai. Terima kasih. Untuk kesimpulan presentasi yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya, jadi program ini memiliki beberapa fitur yang baik dan cukup fungsional untuk aplikasi sederhana. Namun ada beberapa bagian yang kurang yang perlu diperbaiki gitu untuk meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan juga kegunaan program. Lalu penanganan kesalahan ini berupa penyimpanan data permanen dan juga pengoptimalan kode adalah beberapa area yang dapat ditingkatkan begitu. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir presentasi. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.